you feeling excited today? Yes. Wow, great! Because you are feeling excited, how about we sing our good morning song? Yes. Okay, now let's sing together. 1, 2, 3. Good morning, good morning. I'm glad you're here today. Good morning, good morning. Let's make it a great day. Yay! Before we start our lesson today, let us pray together first. Okay, praying start. Praying finish. Alhamdulillah. Now, let me check in your attendance first. If Miss call your name, please raise your hand and do high five with me. Siap? Okay, let's start from Leni Lutfatanisa. High five. Yay. Okay, done. No one is absent today. Leni, today kita akan belajar tentang materi baru. Yeay. Tapi sebelum itu, Miss mau tanya, do you still remember our last material? Ini masih ingat gak materi terakhir yang kita pelajari tentang apa? Peralatan masak. Tentang peralatan memasak. Wow, great! Pekan kemarin kita belajar tentang cooking tools. Nah, coba Leni sekarang sebutkan cooking tools yang Leni ingat apa, yuk? Masih ingat ya? Pen. Pan, great! Pan itu artinya apa sih? Teflon. Teflon, wow, good job Leni. Nah, jadi materi hari ini itu masih ada kaitannya dengan cooking tools yang kita pelajari pada pekan kemarin. Jadi, hari ini kita akan belajar bab baru judulnya A Special Recipe. Itu artinya adalah sebuah resep istimewa. Nah, Leni sebelumnya pernah mendengar belum tentang kata resep? Benar. Pernah? Wow! Kira-kira apa yang ada di pikiran Leni ketika mendengar kata resep? Makanan. Makanan! Wow! Excellent! Betul ya? Nah, kira-kira resep masakan spesial apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Penasaran kan? Masakan Miss. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, tolong persiapkan buku bahasa Inggrisnya ya. Buku bahasa Inggrisnya silahkan ditaruh di atas meja. Oke, apakah Leni sudah meletakkan buku bahasa Inggrisnya di atas meja? Sudah Miss. Sudah. Wow, great. Now, please open your book to page 47. Sekarang, tolong buka bukunya halaman 47. Coba dibuka bukunya. Sudah? Sudah. Sekarang kita lihat di halaman 47. What picture do you see? Gambar apa yang Leni lihat di halaman 47? Pipi dan ibunya. Ada gambar Pipit dan ibunya. Wow, great. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Pipit dan ibunya? Menemukan resep. Menemukan resep. Wow, fantastic. High five. Jadi ternyata Pipit dan ibunya menemukan resep masakan di sebuah website melalui handphone. Nah, kira-kira resep masakan apa yang ditemukan oleh Pipit dan ibunya? Sandwich. Great, Leni. Dari mana Leni tahu kalau Pipit dan ibunya akan memasak sandwich? Karena ada gambarnya Miss. Wow, great. Bagus sekali. Ternyata Leni di sini melihat ada gambar sandwich ya. Jadi betul sekali, ternyata Pipit dan ibunya akan memasak sandwich. Do you like eating sandwich? Apakah Leni suka makan sandwich? Suka makan roti lapis nggak? Suka. Wow. Apakah Leni pernah membuat sandwich di rumah bersama orang tuanya? Belum. Belum pernah? Oke, no problem. Hari ini kita akan belajar tahapan-tahapan untuk membuat sandwich. Siap? Di halaman 47 ini ada tulisan di atas nih berwarna hitam judulnya. Kita baca bersama-sama ya. Cooking steps. Cooking step. Cooking step, great. Nah, cooking step itu artinya adalah langkah-langkah memasak. Nah, pada gambar ini berarti langkah-langkah untuk membuat
Sandwich, membuat roti lapis. Oke, sekarang kita hitung bersama ya. Ada berapa langkah untuk membuat sandwich? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada spread. Apa? Kita ulangi bersama. Spread. Betul, spread. Coba Leni lihat. Kira-kira spread itu artinya apa ya? Mengoleskan. Mengoleskan. Fantastic. Mengoleskan. Apa yang dioleskan di roti? Mentega. Mentega. Good job. High five. Ya. Selanjutnya itu ada hit. Ayo, let's say it together. Hit. Hit itu kira-kira artinya apa ya? Coba lihat gambarnya baik-baik. Hit. Kalau dari gambar kira-kira artinya hit itu apa ya? Memanaskan. Memanaskan. Great, Leni. Memanaskan. Kira-kira apa yang sedang dipanaskan? Kan? Teflon. Teflon. Yang ketiga itu adalah toast. Toast. Oke, let's say it together. Toast. 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 Nah, di situ toast kira-kira artinya apa ya? Memanggang. Memanggang. Wow, good job. Memanggang. Apa yang sedang dipanggang oleh ibu? Roti. Roti, betul sekali. Yang keempat itu adalah place. Let's say it together. 1, 2, 3. Place. Place. Coba kita lihat di gambarnya. Place itu kira-kira artinya apa ya? Meletakkan. Wow, great Leni. Meletakkan. Apa yang sedang diletakkan di atas roti? Tomato. Ada tomat. Selanjutnya apa lagi? Mentimun. Dan langkah yang terakhir yang kelima itu adalah apa itu? Cut. Cut. Cut kira-kira kalau di gambarnya itu artinya apa ya cut? Memotong. Memotong. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas listen and point. Nah, nanti Leni harus mendengarkan apa yang Miss ucapkan ya. Nanti Miss akan mempersiapkan 2 gambar nih. Nanti setelah Leni mendengarkan, Leni harus menunjuk gambar yang sesuai dengan apa yang Miss ucapkan. Sebagai contoh, Miss mengucapkan spread. Oke, wow. Yang spread yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Yang ini. Kenapa yang ini? Terus spread artinya mengoleskan. Wow, great, betul. Seperti itu ya. Sudah bisa? Siap? Are you ready? Siap? Yes. Kita mulai sekarang? Oke, dengarkan baik-baik ya apa yang Miss ucapkan. Kemudian nanti Leni menunjuk gambarnya. Siap? Oke. Toast. Toast. Which one? Which one is toast? Yang mana? Yang ini? Kenapa yang ini? Yang itu artinya memanggang. Wow, fantastic. Toast itu artinya memanggang. Kenapa bukan yang ini? Karena itu artinya mengoleskan. Karena ini mengoleskan. Mengoleskan in English is spread. Good job, spread. Jadi gambar yang benar untuk kata toast itu yang ini. Way, great. Good job, Leni. Lanjut. Cut. Yang ini? Kenapa yang ini? Cut. Kan artinya memotong. Karena artinya memotong. Ternyata di gambarnya menunjukkan kegiatan memotong. Apa yang sedang dipotong di sini? Sandwich. Sedang memotong sandwich. Great. Nah, kenapa bukan yang ini, Kat? Kenapa bukan yang ini ya? Karena artinya meletakkan. Karena artinya meletakkan. Meletakkan in English is apa yang meletakkan in English? Place. It's start with apa? Place. Apa? Place. Place. Betul. Karena ini menunjukkan kegiatan meletakkan. Jadi seharusnya gambar yang menunjukkan cut itu yang ini. Nah, agar Leni semakin hafal dengan buku yang saya tadi, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama? Mau? Nah, so now please open your book to page 48. Sekarang buka bukunya halaman 48. Sudah? Sudah buka bukunya? Nah, di situ ada lagu tentang sandwich. Nah, nanti yang akan menyanyi duluan itu Miss-nya ya. Jadi Leni dengarkan baik-baik ya, dan lihat gerakan Miss-nya. Siap? Oke, sekarang kita play audionya ya. Clap, toast bread. Clap, toast the bread. Spread it wide, side to side. We're making a sandwich. Enjoy the ride. Heat it up, make it hot. Put it together, give it a few cut. Place it, cut it, nice and neat. Our sandwich is ready. Let's eat, let's eat.
Nah itu dia tadi lagunya. Menurut Lanit lagunya terlalu cepat atau sudah sesuai? Cepat. Terlalu cepat lagunya. Oke, kita buat temponya lebih lambat ya. Tadi Miss penyanyi sambil ada gerakannya ya. Nah sekarang Miss akan menjelaskan gerakan-gerakannya. Nah tadi di lirik clap 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 itu kita tepuk tangan, clap clap clap, toast the bread. Kalau mendengar kata toast itu kita buat gerakan seperti memanggang roti tangannya begini ke bawah dan ke atas, toast the bread. Kemudian lirik selanjutnya spread it wide side to side. Spread itu tadi artinya mengoleskan. Kita buat gerakan mengolesan, spread it wide. Ayo tangannya spread it wide side to side. Nah good job begitu ya, spread it wide side to side. Kemudian di lirik selanjutnya we're making a sandwich. Kalau dengar kata sandwich langsung kasih jempol. We're making a sandwich. Mana jempolnya? 2 jempol. We're making a sandwich. Enjoy the ride. Lirik selanjutnya heat it up, back it hot. Heat artinya apa tadi? Memanaskan. Jadi kita buat gerakan seperti makan makanan yang panas. Gimana coba? Gitu. Jadi selanjutnya put it together. Buat gerakan seperti ini. Tangannya. Set. Yes, good job. Kemudian di lirik selanjutnya place it. Seperti ini. Kita menaruh piring. Set. Place it. Cut it. Cut apa tadi artinya? Motong. Pisau memotong roti. Cut it. Nice and neat. Our sandwich is ready. Let's eat. Kalau mendengar kata sandwich harus gimana tadi? Mendengar kata sandwich harus kasih jempol. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Clap clap clap, toast the bread. Clap clap clap, toast the bread. Spread it wide side to side. We're making a sandwich. Enjoy the ride. Heat it up, make it hot. Put it together, give it all you've got. Place it, cut it, nice and neat. Our sandwich is ready. Let's eat. Nah, jadi tadi kita sudah bernyanyi lagu sandwich ya. Gimana tadi lagunya? Seru kan? Seru, Miss. Nah, karena tadi kita sudah bernyanyi, selanjutnya kita akan belajar tentang resep membuat sandwich yang spesial, sandwich yang istimewa. Tapi sebelum itu, Miss akan menjelaskan tentang definisi dari resep. Tadi di awal Leni menjawab kalau resep makanan itu berkaitan dengan makanan. Tentu ya, resep makanan bisa berkaitan dengan makanan dong. Nah, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Leni kalau resep itu adalah teks yang berisi informasi atau serangkaian tahapan yang harus dilakukan untuk membuat suatu hidangan makanan. Nah, fungsinya apa sih fungsi dari resep ini? Agar nanti pembaca menjadi tahu tentang cara membuat suatu masakan. Lanjutnya, nah, Leni pernah menemukan resep di mana ya? Di mana? Di YouTube. Wow, great. Leni suka nonton gitu. Leni pernah melihat resep makanan melalui video YouTube? Pernah? Betul. Jadi resep masakan itu bisa ditemukan di video YouTube ya. Biasanya kalau Leni nonton YouTube di bawahnya ada deskripsi ya, resepnya, ada tulisannya. Lain dari video bisa dari situs web dan blog seperti yang dilakukan oleh Pipit dan ibunya. Selanjutnya bisa dari mana lagi sih resep makanan itu? Bisa dari buku resep tentunya. Dan yang terakhir bisa terdapat di balik kemasan suatu produk. Sekarang udah paham mengenai definisi dari resep masakan? Udah, Miss. Selanjutnya kita akan belajar tentang resep membuat a special sandwich. So now please open your book to page 50. Sekarang saatnya Pipit dan Ibu membuat a special sandwich. Nah, tetapi tadi kita belum tahu ya resep lengkapnya ya untuk membuat a special sandwich ya. Nah, maka dari itu di sini sudah ada resep lengkapnya yang ditemukan oleh Pipit dan ibunya tadi. Nah, sekarang Miss akan membacakan judulnya ya. Dengarkan baik-baik. A recipe for a special sandwich. A recipe for a special sandwich. Jadi ini tuh artinya sebuah resep untuk membuat sebuah roti lapis yang istimewa. Ini yang di kotak berwarna hijau ini adalah judulnya.
Kenapa judulnya harus ada di awal? Karena judul itu dapat memberitahu pembaca tentang apa sih yang akan dibuat dari resep masakan ini. Jadi judul itu adalah intinya, inti topik pembahasan pada resep. Yang kedua harus ada ingredients. What is the meaning of ingredients? Ingredients itu artinya adalah bahan. Apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sandwich? Ada berapa ya? Coba let's take a look and count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ternyata ada 6 bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sandwich. Yang pertama dari gambarnya itu apa ya? 1 slice of red tempe. Wow, bread. 1 slice of red tempe. Apa itu artinya 1 slice of red tempe? 1 iris tempe goreng. Selanjutnya, bahan yang kedua. Coba kalau dari gambarnya apa ini? Gambar apa? Roti. Gambar roti. Ayo, Is bacakan ya. Bahan yang kedua itu adalah 2 slice of bread. Ayo, ini boleh diikuti. 2 slice of bread. 2 slice of bread. Nah, kalau dari gambar itu ada berapa jumlah roti yang diperlukan? 2 roti. 2 roti. Nah, great. Nah, nih, 2 roti, 2 lembar roti. Coba lihat gambarnya. Look at the picture. Gambar apa ini? Tomat. Great. Nah, bahan yang ketiga itu adalah 2 slice of tomato. Coba, ini boleh baca ya. Apa ini ya? 2 slice of tomato. 2 slice of tomato. Great. High five. 2 slice of tomato. Apa itu artinya ya 2 slice of tomato? 2 tomat. 2 tomat. Great. 2 slice of tomato, 2 irisan tomat. Nah, yang keempat nih bahannya apa? Coba lihat gambarnya. Slice of cucumber. Slice of cucumber. Coba lihat gambarnya. Ini gambar apa ya? Mentimun. Gambar mentimun. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ada berapa jumlah timun yang dibutuhkan? 2 iris. 2 iris timun. Great. Yang kelima bahan yang diperlukan adalah 1 tablespoon of margarine. Apa ya? 1 tablespoon of margarine. Great. Untuk sendok atau sesendok makan margarin. Bahannya yang diperlukan adalah some ketchup. Apa? Some ketchup. Some kecap. Some ketchup artinya apa ya? Saus tomat Cukupnya. secukupnya. Great. Nah, sekarang nih kalau kalian perhatikan dari keenam bahan untuk membuat sandwich tadi, di awal itu selalu ada keterangan jumlahnya. Contohnya 1 iris tempe goreng, 2 iris tomat, 2 iris timun. Kenapa ya? Nah, ini tahu nggak ya alasannya? Untuk takaran. Untuk takaran. Great. Nah, jadi bahan-bahan yang ada dalam resep makanan itu harus ada keterangan jumlahnya karena untuk takaran tadi. Jadi ketika pembaca ingin mengikuti resepnya, pembacanya sudah tahu dengan pasti jumlah bahan yang dibutuhkan agar nantinya bahan yang dipakai tidak kebanyakan dan juga tidak terlalu sedikit. Sekarang kita lanjut ke struktur yang ketiga. Now please open your book to page 51. Buka bukunya halaman 51. Nah, di halaman 51 sudah di bukunya. Udah. Nah, di halaman 51 ini ada steps. Steps itu adalah langkah-langkah apa? Steps. Step. Langkah-langkah. Nah, jadi di bagian ini itu dijelaskan langkah-langkah tahapan-tahapan untuk membuat a special sandwich. Which yang pertama apa sih tahapannya? Sekarang misalkan bacakan ya kalimatnya. Spread margarine on the bread. Spread margarine on the bread. Ayo coba Spread margarine on the bread. Good job, fantastic. Kira-kira dari gambarnya ini apa ya yang harus dilakukan pertama kali? Oleskan. Oleskan. Apa ya yang dioleskan? Roti. Oleskan. Ya, oleskan. Di atas roti apa ya yang harus dioleskan? Margarin. Oleskan margarin. Oleskan margarinnya di mana ya? Di atas apa di bawah roti? Ayo, on. Masih ingat nggak on? On artinya di atas. Nah, jadi langkah pertama itu adalah oleskan margarin di atas roti. Nah, kenapa artinya oleskan bukan mengoleskan? Karena tahapan-tahapan ini, instruksi ini adalah termasuk kalimat perintah. Jadi imbuhan me di awal itu dihilangkan. Jadi kalau kata-kata berita itu tidak menggunakan imbuhan me di awal. Jadi langsung saja oleskan margarin di atas roti. Bisa dipahami? Heat some margarine in a pan. Heat some margarine in a pan. Move ke tahapan ketiga. Toast the bread until golden brown. Coba sekarang lagi baca. Toast the bread until golden brown. Great. Nah, sekarang
Apa ya kira-kira artinya toast the bread? Toast artinya apa? Apa yang sedang dilakukan? Coba look at the picture. Panggang, fantastic. Jadi artinya adalah panggang roti sampai berwarna kecoklatan. Next, tahapan keempat. Place a slice of bread on a plate. Place a slice of bread on plate. On a plate. On plate. Yes, great. Jadi yang keempat artinya letakkan selembar roti di atas piring. Nice. Dan angka kelima. Put. Kalian mau baca? Boleh. Tomato and cucumber on the bread. Wow, fantastic. High five. Great. Letakkan tempe, tomat, dan timun on the bread di atas roti. Next, yang keenam, add the ketchup. Coba ya sekarang kita mulai nih. Add the ketchup. Ini apa ya yang dilakukan oleh Pipit? Menangkan saus tomat. Saus tomat, great. Betul ya, jadi di tahap 6 ini yang harus dilakukan adalah menambahkan saus tomat. Put another slice of bread on top. Coba sekarang kita mulai nih. Put another slice of bread on top. Wow, fantastic. Jadi artinya adalah letakkan lembaran roti lainnya di bagian atas. Angka terakhir. Boleh, ini baru baca dulu. Cut the sandwich in half. Wow, great, fantastic, good job. Potong Ya, apa yang dipotong? roti. Roti. Jadi yang di tahap terakhir itu adalah potong roti menjadi berapa bagian? In half pula, menjadi 2 bagian, great. Potong roti menjadi 2 bagian. Wow, jadi itu adalah langkah terakhir. Nah, di bawahnya ada lagi nih kalimat. Now, the special sandwich. Now the sandwich is ready to eat. Wow, great now. Nah, sekarang Miss minta ini coba perhatikan nih. Kenapa ya? Tahapan-tahapan ini ada angka-angkanya. Coba nih. Nani tahu gak ya? Kenapa ya? Di awal ini harus ada angka-angkanya. Apa ya fungsinya? Nani tahu tidak apa fungsinya? Miss. Enggak. Oke, dia mesti jelaskan ya. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam resep itu harus ditulis secara berurutan agar nanti pembaca yang ingin mengikuti resepnya, yang ingin membuat special sandwich ini dapat mengikuti langkahnya dengan benar dari awal sampai akhir. Nah, oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan membuat a special sandwich. Sekarang kita akan melakukan kegiatan seru lainnya. Kita akan melakukan latihan nih untuk mengecek apakah Leni masih ingat dengan tahapan-tahapan membuat sandwich tadi? Masih? Oke. So now please open your book page 49. Buka bukunya halaman 49. Sudah? Sudah buka bukunya halaman 49? Sudah. Nah, coba ya. Let's take a look. Yuk, kita lihat di halaman 49 ini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk membuat sandwich, tapi masih berantakan, tidak beraturan. Tugas saya ini adalah menyusun langkah-langkah ini menjadi beraturan kembali. Lihat di gambar-gambar ini. Nah, ini gambar-gambarnya itu adalah gambar-gambar Pipit dan ibunya membuat sandwich. Nah, gambar-gambar ini sudah berurutan. Dan ini tinggal mencocokkan langkah-langkahnya ini sesuai dengan gambar. Siap? Ini sudah mengerjakannya. Wow, sudah selesai. Coba Miss lihat ya. Sekarang Miss periksa nih jawabannya. Wow, tulisannya bagus sekali. Miss kasih nilai 100. Oke, good job Dani. Nah, setelah mengetahui resep untuk membuat special sandwich, apakah Dani tertarik untuk membuat sandwich juga di rumah? Ya, Miss. Wow, bagus, great. Nah, nanti ketika Leni ingin membuat sandwich di rumah, Leni harus didampingi oleh orang dewasa ya. Boleh didampingi oleh ayah, ibu, ataupun kakak. Jadi nanti ketika ingin mengiris timun, atau mengiris tomat, ataupun menyalakan kompor, Leni sebaiknya meminta bantuan orang dewasa untuk berhati-hati ya. Jangan sampai terluka ya. Amin. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Tadi pertama kita ada tentang resep, terus kita ada bernyanyi, terus terakhir resep membuat apa ya? Membuat a special sandwich. So how do you feel about the lesson? Gimana perasaannya tentang pelajaran ini? Miss. Wow, senang. Nah, pekan depan kita masih akan mempelajari tentang resep juga, tetapi dengan jenis makanan yang berbeda. Pekan depan kita akan belajar how to make a fried rice. Bagaimana caranya untuk membuat nasi goreng. So, karena waktunya sudah habis, time's up. Sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini. Dan sampai
berjumpa lagi pekan depan. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.